Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alan, suami dari Mutiasari, pegawai paruh waktu di Puskesmas Pantai Widari, yang memiliki 2 orang anak, yang mana istri saya yang diganggu oleh Iskandar, Bupati Aceh Timur. Saya dapat menjelaskan saat ini saya sudah meninggalkan, istri saya sudah meninggalkan rumah karena saya menemukan beberapa alat bukti. Di antaranya saya grebek di dalam mobil bencana alam di kawasan Simpang Uli. Dan alat bukti lain juga saya sudah serah. Dan alat bukti lain juga sudah kami serahkan kepada pihak Polda. Ya. Saya juga sudah siapkan berbagai alat bukti lainnya yang nantinya akan kita uji secara publik. Dan saya tidak ada niat melakukan fitnah. Alat bukti lainnya juga seperti dilakukan video call di tengah malam. Ya. Dengan isi saya juga yang angkat. Jadi masyarakat Aceh Timur tidak perlu cari alat bukti karena alat bukti ada di tangan saya sebagai suaminya, pegawai paruh waktu Puskesmas Pantai Widari, Provinsi Aceh. Tunggu video alat bukti berikutnya. Masyarakat kami minta tenang, jangan panik. Kalau tidak ada api, tidak mungkin ada asapnya. Perlu diketahui semua pihak, saya ini korban, termasuk anak saya, korban yang masih kecil-kecil. Yang saya sampaikan ini adalah tidak ada niat fitnah orang lain, apalagi Bupati Aceh Timur. Saya tidak ada yang suruh, dan ini murni apa yang saya sampaikan. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiasari, ibu dari 2 orang anak, mantan istri dari Muhammad Alan. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Aceh Timur yang saat ini sedang gaduh atas menyebarnya tuduhan perselingkuhan saya dengan Bupati Aceh Timur, Bapak Iskandar Usman Al-Farlaki. Di sini perlu saya tegaskan bahwa perlu saya luruskan atas fitnah yang tidak hanya menyerang kehormatan orang lain, namun fitnah ini juga menyerang kehormatan saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang bidan yang saat ini mengabdi di lingkungan pemerintahan Aceh Timur, bahwa saya dan Muhammad Alan sudah bercerai secara agama sejak dia menjatuhkan talak 3 kepada saya dan saat ini sedang berproses hukum di Mahkamah Syariah. Perceraian ini sama sekali tidak ada hubungan dengan tuduhan perselingkuhan, melainkan ketidakmampuan saya menahan KDRT, penganiayaan yang terus dilakukan kepada saya dan terjadi berulang kali selama berumah tangga, serta 1 tahun bahkan lebih tidak menafkahi saya dan anak-anak. Dan hal ini telah terjadi cukup sering terhadap saya, setidaknya dalam 1 tahun terakhir ini. Tuduhan-tuduhan yang telah disebarkan selama ini sama sekali tidak benar. Semuanya adalah fitnah, dan semua fitnah terhadap saya, termasuk tuduhan saya melarikan diri. Itu semua tidaklah benar. Saya tidak melarikan diri, saya berada di rumah orang tua saya. Hal ini sebab saya tidak mungkin satu rumah lagi dengan Muhammad Alan, karena telah menjatuhkan talak 3 kepada saya. Hal ini dapat dinyatakan langsung kepada orang tua di desa. Saya di rumah, karena setelah jatuh talak, hanya rumah orang tua yang saya miliki untuk pulang. Saya juga akan menempuh jalur hukum atas fitnah keji terhadap saya, baik yang dilakukan oleh mantan suami saya maupun oleh akun-akun yang ikut menyebarkan fitnah ini. Sebagai perempuan, hal ini cukup berdampak kepada psikologis saya, terhadap psikologis anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Kepada Ibu Bupati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tahu ujian berat ini bukan hanya untuk saya dan anak-anak saya, tetapi pasti berdampak berat kepada Ibu dan anak-anak Ibu. Sekali lagi saya memohon maaf termasuk kepada seluruh masyarakat Aceh Timur atas fitnah keji ini. Saya akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan bahwa ini semua fitnah yang dilakukan oleh mantan suami saya. Terkhusus apa yang disampaikan oleh saudara Alan dalam videonya, saya ingin tanggapi.
bahwa dia melakukan penggerebekan di dalam mobil oren ya di Simpang Uling. Penjelasannya seperti ini. Pada saat itu sedang terjadi banjir di Kabupaten Aceh Timur. Kami dan rombongan berangkat dari Pendopo ini sekitar jam 2.30 untuk menuju ke desa Pantai Labu yang masih terisolir. Kita menembus Pantai Labu untuk membawa bantuan dan juga membawa tenaga medis. Biasanya dalam setiap kunjungan saya ke kecamatan terdampak banjir, camat dan kepala puskesmas itu ikut serta membawa tenaga medis dan membawa obatan. Saat kunjungan tersebut itu ada sekitar 15 kendaraan konvoi yang juga di depannya adalah mobil patwal. Karena ambulan milik Puskesmas Pantai Bidaris membawa obat dan tidak memuat semuanya tenaga medis, akhirnya Kapusnya meminta apakah Pak bisa untuk menampung anak-anak ini naik ke mobil. Saya sampaikan bisa. Dan di dalam mobil itu bukan 1 orang, tetapi 4 orang, dan di belakang kabin belakang penuh. Bisa hadir saksi di sini. Erik juga ada hadir, kemudian Jala ada hadir, Nazar ada hadir, kemudian Bang Din Laut juga hadir, semuanya hadir dan menyaksikan. Kemudian setelah dia menumpang, mereka menumpang, dan teman yang menumpang itu merupakan 1 orang sepupu dari saudara Muhammad Alan. Apakah mungkin ketika ada sepupunya kita melakukan sesuatu yang tidak wajar? Dan di mana turun? Akhirnya mereka turun di depan Masjid Pelalu Simpang Uling. Kemudian kami bergerak. Saat kami hendak bergerak, datang seorang pria yang kemudian baru saya ketahui itu adalah mantan suami daripada yang bersangkutan. Itu cerita yang sebenarnya. Maka kalau disampaikan menggerebek adalah rekayasa dan fitnah yang sangat besar. Halo semua! 3 cuplikan yang barusan kita lihat adalah pernyataan dari 3 belah pihak yang terkait kasus tuduhan perselingkuhan. Seperti yang kita lihat, pihak pertama adalah Muhammad Alan, suami atau mantan suami, menuduh Mutia Sari. Pihak kedua, seorang bidan di Pantai Bidari, istri atau mantan istrinya, berselingkuh dengan pihak ketiga, Iskandar Usman Al-Farlaki, yang merupakan Bupati Aceh Timur. Pihak kedua, Mutia Sari membantah bahwa dirinya berselingkuh dan menyatakan bahwa dia sering dipukul oleh Muhammad Alan dan sudah bercerai talak 3. Pihak ketiga, Iskandar Usman Al-Farlaki, juga membantah tuduhan selingkuh itu. Nah, kasus seperti ini bisa terjadi di Islam, Kristen, dan agama lain. Apakah benar Bupati Aceh selingkuh dengan bidan? Sepertinya kasus ini akan ditangani pihak kepolisian. Jadi saya tidak mau menduga. Kita biarkan hukum yang berjalan. Tetapi saya ingin membahas kasus ini dalam perspektif ajaran Islam dan Kristen, supaya kita lebih paham agama Islam dan Kristen. Apalagi kita tahu di Aceh diterapkan syariah Islam. Yang pertama adalah tentang Mutia Sari pergi dengan Bupati Aceh sebagai bidan. Kalau kita lihat dari pernyataan Muhammad Alan dan Bupati Aceh, peristiwa ini memang terjadi. Tetapi menurut Muhammad Alan, mereka selingkuh. Menurut Bupati Aceh, tidak. Saya tidak tahu apakah peristiwa itu terjadi sesudah atau sebelum talak 3. Tetapi di dalam syariah Islam ada hukum safar bagi wanita tanpa mahram. Mari kita baca artikel dari Al-Manhaj ini. Sesungguhnya pembicaraan mengenai wanita dan hal-hal yang berkaitan dengannya sangatlah penting, khususnya pada zaman sekarang ini, di mana wanita muslimah menghadapi fitnah atau ujian yang dapat menyebabkan hilangnya kemuliaan dan kedudukannya yang terhormat dalam dinul Islam. Agama Islam menjaga kehormatan dan akhlak kaum muslimin, serta menjaga masyarakat agar tidak jatuh ke dalam kehinaan. Di antara cara mewujudkan hal tersebut adalah larangan bagi wanita untuk bersafar atau bepergian tanpa mahram yang menyertainya. Sebagian ulama menukil kesepakatan tentang terlarangnya wanita safar tanpa suami atau mahram yang menyertainya. Berikut pembahasan tentang masalah ini. Wabillahi taufik. Hadis-hadis tentang larangan wanita safar tanpa mahram. 1. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah wanita safar atau bepergian jauh kecuali bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang laki-laki menemuinya melainkan wanita itu disertai mahramnya. Maka seseorang berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang Anu dan Anu, sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji. Beliau bersabda, keluarlah, pergilah berhaji bersamanya istrimu.
Imam Bukhari, Fathul Bari 4172, Muslim halaman 978, dan Ahmad 1222 dan 246. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang wanita safar sejauh 3 hari perjalanan melainkan bersama dengan mahramnya. Imam Bukhari 1087, Muslim halaman 970, dan Ahmad 2, 13, 19, 142 sampai 143, 182, dan Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal atau tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar sejauh sehari semalam perjalanan dengan tanpa mahrum yang menyertainya. Imam Bukhari, Fathul Bari 2566, Muslim halaman 487, dan Ahmad 2437, 445, 493, dan 506. 4. Dari Qozah Maula Ziyad berkata, aku mendengar Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu yang telah mengikuti 12 peperangan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, 4 perkara yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang membuat aku takjub dan kagum, yaitu janganlah seorang wanita safar sejauh 2 hari perjalanan tanpa disertai suami atau mahramnya. Janganlah berpuasa pada 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha. Janganlah sholat setelah mengerjakan 2 sholat, yaitu setelah sholat asar sampai tenggelam matahari dan setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Dan janganlah bepergian jauh kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidku, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Imam Bukhari, Fathul Bari 473, Muslim halaman 976, dan Ahmad 334 dan 45. Definisi mahram bagi wanita adalah orang yang haram selamanya menikah dengannya karena nasab, pernikahan, atau susuan. 1. Mahram karena nasab seperti anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, bapaknya, paman dari bapaknya, paman dari ibunya, kakeknya, anak saudara laki-lakinya, keponakannya, anak saudara perempuannya, keponakannya, sama saja baik saudara seayah seibu, saudara seayah, atau seibu. 2. Mahram karena pernikahan seperti suami putrinya, menantu, suami cucu dari putrinya, terus keturunannya ke bawah, putra suaminya, anak tiri, anak-anak dari putra suaminya, anak-anak dari putra suaminya, terus ke bawah, baik dari istri sebelum dia, sesudah dia, atau bersamanya. Ayah atau kakek suami, terus ke atas, baik dari pihak ayah suami atau ibu suami. 3. Mahram karena susuan, sama seperti mahram karena nasab, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Penyusuan itu mengharamkan sebagaimana yang diharamkan karena nasab. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, ada yang menarik dengan mahram ketiga. Mari kita baca artikel dari Tafakuh. Hadis dengan redaksi perintah menyusui anak angkat yang sudah dewasa diriwayatkan dalam Musnad Ahmad nomor 24108 dan 27005, Sunan Ibnu Majah nomor 1943, Sahih Muslim nomor 3673, Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani nomor 742, Mu'jam Al-Awsat nomor 6569, Al-Ahad wal Mathani li Ibni Abi Hashim nomor 3372, dan Sunan An-Nasai nomor 555. Dari Aisyah, ia berkata, Sahlah binti Suhail pernah mendatangi Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifat ketika keluar masuknya Salim ke rumah, padahal ia adalah pelayannya. Nabi SAW pun bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan ia adalah orang dewasa? Rasulullah Nabi SAW pun tersenyum dan bersabda, aku tahu bahwa dia adalah orang dewasa. Amr menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia, Salim, pernah mengikuti perang Badar. Di dalam riwayat Ibnu Abi Umar terdapat tambahan. Lalu Rasulullah Nabi SAW pun tertawa. Jadi, menurut hukum Islam, jika Mutiasari pergi tanpa suami atau mahramnya, maka dia salah. Muhammad Alan tidak salah jika dia menganggap Mutiasari telah kehilangan kehormatan dan cemburu kepada Bupati Aceh yang telah safar atau bepergian dengan istrinya. Tetapi sebenarnya ada solusi ajaran Rasulullah supaya Muhammad Alan tidak cemburu atau menuduhnya selingkuh, yaitu Bupati Aceh harus netet atau menyusu kepada Mutiasari. Iya, Mutiasari harus buka baju, berikan buah dadanya dihisap oleh Bupati Aceh.
Dengan demikian, Bupati Aceh menjadi anak angkat Mutiasari, jadi mahram, dan menurut Rasulullah itu akan meredakan kecemburuan Muhammad Alan. Inilah ajaran Islam. Di Kristen tidak ada larangan bagi perempuan untuk pergi tanpa mahram dan tidak ada budaya untuk menyusui pria dewasa. Saya tidak mau dilarang pergi tanpa mahram dan saya tidak mau menyusui pria dewasa. Jadi saya lebih memilih ajaran Kristen dalam hal ini. Berikutnya tentang Muhammad Alan yang memukul istrinya. Al-Quran surah 4 ayat 34 berkata, laki-laki, suami adalah penanggung jawab atas para perempuan, istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, di catatan kaki tertulis, maksud nusyus adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa ridho suaminya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka, dalam kurung dengan cara yang tidak menyakitkan. Dalam kurung di sini adalah penambahan oleh penerjemah yang sebenarnya tidak ada dalam teks aslinya. Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi, menurut Al-Quran, Muhammad Alan tidak salah karena telah melakukan KDRT atau memukul Mutiasari berkali-kali hanya karena dia khawatir. Mutiasari berkata Muhammad Alan sudah 1 tahun lebih tidak menafkahi. Tetapi Al-Quran tidak berkata suami harus menafkahi sepenuhnya. Al-Quran berkata laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Jadi menurut Al-Quran yang salah adalah Mutiasari karena tidak taat kepada suaminya, walaupun suaminya tidak menafkahi sepenuhnya. Dan bahkan Al-Quran memerintahkan Muhammad Alan itu untuk memukul istrinya yang nusyus itu. Di Kristen tidak ada perintah, ajaran, atau anjuran bagi suami untuk memukul istrinya. Yang ada di Alkitab adalah Efesus 5 ayat 22-33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi, dalam hal ini, saya juga lebih memilih ajaran Kristen. Kemudian mengenai talak 3. Mutiasari berkata suaminya telah mentalak 3 kali. Artinya Muhammad Alan telah berkata cerai 3 kali kepada istrinya. Al-Quran surah 2 ayat 230 berkata, jika dia menceraikannya kembali setelah talak kedua, perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika suami yang lain itu sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan mantan istri, untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang mau mengetahui. Jadi, menurut Al-Quran, Muhammad Alan sudah tidak boleh rujukan kembali dengan Mutiasari. Kecuali... di Islam memang banyak kecualinya. Kecuali Mutiasari sudah menikah dengan lelaki lain, lalu diceraikan oleh lelaki itu, baru boleh kembali ke Muhammad Alan.
Dalam kasus ini, Bupati Aceh Iskandar Usman Al-Farlaki tidak salah jika dia menikahi Mutiasari yang sudah ditalak 3. Kalau Muhammad Alan mau Mutiasari kembali kepadanya, dia harus menunggu Mutiasari dinikahi dulu. Dalam artian dipakai, misalnya oleh Bupati, merasakan batang pisang Bupati, lalu dibuang cerai oleh Bupati. Selama Mutiasari belum jadi bekas dipakai oleh lelaki lain, dia tidak boleh kembali ke Muhammad Alan. Ini sangat jauh bertentangan dengan ajaran Kristen. 1 Korintus 7 ayat 10-11 berkata, "Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya." Kristen bahkan melarang keras ajaran talak 3 Islam. Ulangan 24 ayat 1-4 mengajarkan jika seorang perempuan yang sudah cerai dengan suaminya menikah dengan lelaki lain, dia tidak boleh kembali ke suami pertamanya, karena itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jadi dalam hal ini, sekali lagi, saya lebih memilih ajaran Kristen. Kemudian tentang menuduh istri selingkuh. Mari kita baca artikel dari Al-Manhaj ini. Menuduh selingkuh adalah dosa besar. Dalam Islam, menuduh seorang wanita muslimah berbuat zina adalah perkara besar dan termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hindarilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan." Ada yang bertanya, apakah 7 hal itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharam oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh zina terhadap wanita suci yang sudah menikah dan lengah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, Islam menetapkan hukuman khusus bagi seorang yang menuduh orang lain berzina, kemudian tidak mampu mendatangkan 4 saksi yang melihat langsung kejadiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali berah, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah An-Nur ayat 4-5. Jadi, menurut Islam, jika Muhammad Alan menuduh istrinya selingkuh tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi yang melihat istrinya selingkuh, maka dia adalah orang fasik yang melakukan dosa besar dan harus didera 80 kali. Menurut saya, dalam hal ini Mutiasari bisa tenang saja, walaupun dia benar-benar selingkuh. Karena jangankan 4 orang saksi, 1 orang saksi aja sulit. Semua orang yang selingkuh itu pasti sembunyi-sembunyi dalam ruang rahasia. Siapa yang lihat jika dia benar-benar melakukan esek-esek dengan Bupati? Tidak mungkin ada. Jadi membawa 4 orang saksi yang melihat perselingkuhan itu sebenarnya tidak mungkin. Kecuali digerebek rame-rame. Dalam kasus ini, Muhammad Alan tidak berhasil bawa orang rame-rame menggerebek Mutiasari sedang esek-esek dengan lelaki lain. Lagi pula, siapa yang berani gerebek Bupati? Jika Aceh benar-benar menjalankan syariat Islam, mungkin Mutiasari seharusnya bisa ketawa walaupun dia benar-benar selingkuh. Karena Muhammad Alan akan didera 80 kali. Di Alkitab, tidak seperti itu. Bilangan 5 ayat 12-31 juga menjelaskan tentang menuduh istri selingkuh. Alkitab tahu bahwa selingkuh itu rahasia, tidak mungkin dilakukan terang-terangan diperlihatkan kepada banyak orang. Jadi tidak mungkin mendatangkan 4 orang saksi. Oleh karena itu, menuduh istri selingkuh tanpa saksi tidak dianggap sebagai dosa besar yang harus didera 80 kali. Sebaliknya, kasus dugaan selingkuh seperti ini diajarkan untuk dibawa ke hadapan Tuhan melalui imam. Karena Kristen percaya Tuhan melihat apa yang rahasia. Kemudian imam itu melakukan ritual sumpah dan kutuk. Si perempuan disuruh bersumpah bahwa dia tidak melakukan selingkuh. Dan jika dia ternyata berdusta, dia selingkuh, dia kena kutuk. Jadi sekali lagi, saya lebih memilih ajaran Kristen.
Satu lagi tambahan informasi dari tafsir Al-Qurtubi tentang keistimewaan Nabi. Di halaman 524, katakan di poin 10, apabila mata beliau, maksudnya Nabi Muhammad, tergerak pada seorang wanita, misalnya Mutiasari, maka suaminya, Muhammad Alan, wajib mentalak istrinya untuk beliau, si Nabi. Dan Nabi SAW halal menikahi wanita tersebut. Sepertinya Bupati Aceh Iskandar Usman Al-Farlaki tidak mengikuti teladan Nabi Muhammad ya. Sebab kalau mengikuti teladan Nabi, Muhammad Alan memang wajib menceraikan Mutiasari kalau Bupati Aceh ingin menikahi Mutiasari. Perilaku Nabi Muhammad yang mengambil istri orang lain seperti ini disebut teladan yang berakhlak mulia menurut Muslim. Tetapi menurut saya, perilaku seperti ini sama sekali tidak berakhlak dan tidak pantas untuk diteladani. Banyak orang yang saya kenal yang lebih berakhlak daripada teladan paling mulia dalam Islam. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengambil istri orang lain. Karena orang yang tidak mengambil istri orang lain lebih berakhlak daripada orang yang ambil istri orang lain. Walaupun orang yang ambil istri orang lain itu dikira nabi oleh banyak orang. Jadi, jika kamu percaya Islam adalah agama yang paling sempurna dengan nabi yang paling berakhlak, itu adalah hak kamu dalam berpendapat. Tetapi itu bukan kenyataannya. Menurut saya, banyak agama lain yang lebih bagus, dengan tokoh yang lebih berakhlak. Buddha adalah salah satunya, tetapi saya lebih memilih Kristen. Kalau kamu Muslim dan kamu mau tetap beragama Islam, itu adalah hak kamu. Tetapi kamu perlu tahu bahwa kamu punya pilihan untuk pindah agama ke agama lain yang lebih baik. Tapi kenyataannya tidak sama. Boleh datang, tidak boleh pergi. Batang leher menjadi penalti. Semua orang kamu larang, kamu sendiri membangkang. Kemana kamu melangkah kalau bukan ke neraka? Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Sebenarnya apa yang kau sembah? Gembira lihat orang lain susah. Hatimu penuh dengan amarah. Susah lihat orang lain gembira. Hanya mikir menang kalah. Tak peduli benar salah. Kamu kira itu ibadah, tapi itu hanya musibah. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau
Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja, semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen? Emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.